Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elviani dengan NPM 220902083. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang critical journal review yang saya buat. Disusun sebagai salah satu syarat memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pendidikan IPA di kelas rendah dengan dosen pengampu oleh Ibu Indah Pratiwi SPD MPD. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan review jurnal yang telah saya lakukan. Nah, terdapat judul yaitu pengembangan media video pembelajaran Daur Air untuk meningkatkan proses dan hasil belajar IPA siswa sekolah dasar. Adapun nama jurnalnya Jurnal Pendidikan Sains. Volume 1 nomor 4 halaman 413 sampai dengan 424 halaman. Nah, terdapat tahun 2013, dibuat oleh penulis Fahrul Rozi, dengan reviewnya saya sendiri atas nama Elviani. Tanggal reviewnya 30 November tahun 2021. Nah, di dalam jurnal tersebut terdapat landasan teori, yaitu pembelajaran IPA di sekolah dasar diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Namun kurangnya antusias siswa pada mata pelajaran IPA menjadi penghambat tujuan tersebut. Hal itu terjadi karena siswa tidak memiliki gambaran nyata tentang bagaimana proses IPA terjadi di alam sekitar, yang sebenarnya sangat menarik untuk dipelajari. Adapun dari tujuan penelitian review ini yaitu menghasilkan media video pembelajaran dengan materi daur air yang layak untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa kelas 3 SD Negeri Bintoro 02 Jember. Nah, dalam jurnal ini terdapat metode penelitian yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, wawancara, serta angket. Subjek dalam penelitian ini dengan uji coba skala terbatas, yaitu terhadap 6 orang siswa yang dipilih secara acak dengan kemampuan berpikir yang berbeda, yaitu 2 orang siswa dari kelas 4 dengan kategori 1 orang siswa berkemampuan pintar dan 1 orang siswa berkemampuan sedang, 3 orang siswa dari kelas 3 dengan kriteria 1 orang siswa berkemampuan pintar dan 2 orang siswa berkemampuan sedang dan 1 orang siswa dari kelas 4 dengan kategori berkemampuan pintar. Adapun alat yang digunakan oleh peneliti ini adalah uji coba studi literatur dan kajian penelitian terdahulu. Nah, di dalam jurnal tersebut terdapat hasil dari analisis. Hasil dari analisisnya yaitu kemenarikan media video pembelajaran daur air adalah 76,6% dengan responden adalah siswa. Hasil analisis tingkat kelayakan produk adalah 83,6% ditambah dengan hasil kelayakan materi atau isi dengan nilai 92,5%. Kemudian di rata-rata didapat nilai 88,1%. Hasil analisis keefektifan media video pembelajaran daur air dengan responden siswa pada aspek kognitif adalah 80,2% dengan responden observer pada aspek efektif adalah 76,6%. Hasil analisis keterterapan produk diperoleh dari hasil analisis angket. Keterterapan dari hasil observasi aktivitas guru yang dilakukan yaitu dari data yang diperoleh, hasil pengisian angket mencapai hasil 90% dan hasil observasi aktivitas mengajar guru mencapai 86%. Nah, hasil dari analisis tingkat kemenarikan media video pembelajaran yang diperoleh dari uji coba sasaran pengguna produk mencapai 82,3%. Hasil analisis kelayakan, keefektifan, keterterapan, dan kemenarikan menunjukkan bahwa kelayakan sebesar 88,1% dengan kriteria sangat layak. Keefektifan dari hasil efektif sebesar 76,6%,
serta keefektifan dari tes hasil belajar mencapai 80,2%. Dengan kriteria sangat efektif, kategori keterterapan sebesar 88,% dengan kriteria sangat baik, serta kategori kemenarikan sebesar 82,3% dengan kriteria sangat menarik. Pengembangan media video pembelajaran daur ini untuk siswa kelas 3 SD Negeri Bintoro 02 Jember dapat meningkatkan proses dan hasil belajar IPA siswa. Pengembangan produk media video pembelajaran daun air dapat dikatakan sangat layak dari segi kelayakan, keefektifan, keterterapan, dan kemenarikan. Nah, adapun kelemahan kekuatan dan kelebihan dari jurnal tersebut yaitu bahwasanya metode yang digunakan banyak sehingga peneliti memperoleh yang banyak, juga itu membantu peneliti ini dalam mengembangkan penelitiannya. Kekuatan dalam penelitian ini adalah rinci dalam melakukan tahapan penelitian. Hal ini menguatkan hasil penelitian dan yang disajikan tidak hanya berupa paragraf, melainkan ada tabel juga yang dapat membantu pembaca melihat data dengan fokus. Nah, adapun kelemahannya pada bagian abstrak hanya menggunakan satu bahasa yaitu Indonesia. Ini akan mengurangi rasa ketertarikan pembaca di luar negara Indonesia. Tidak ada jumlah data yang jelas pada subjek penelitiannya, serta penelitian hanya dilakukan dengan skala terbatas. Ada kemungkinan hasilnya berubah jika diterapkan di kelas 3. Penelitian tidak menyebutkan alasan pemilihan subjek. Terima kasih. Nah, itulah pembahasan dari critical journal review yang telah saya lakukan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.